Cerita ini dibagikan oleh seseorang yang pernah tinggal di sebuah rumah kos lama di salah satu kota besar di Indonesia. Nama, lokasi, dan beberapa detail sengaja disamarkan. Bukan untuk dramatisasi, tapi atas permintaan orang yang mengalaminya sendiri. Aku tinggal di kos itu selama hampir 1 tahun. Bangunannya tidak baru, tapi juga tidak terlihat angker. 2 lantai, lorong sempit, dinding cat krem yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Kamar-kamarnya kecil, berjajar rapi, dengan 1 kamar mandi di ujung lorong setiap lantai. Kos itu tenang, terlalu tenang, kalau dipikir-pikir sekarang. Sebagian besar penghuninya mahasiswa dan pekerja kantoran. Kami jarang saling kenal dekat, tapi setidaknya saling sapa. Pagi-pagi terdengar pintu dibuka, suara langkah kaki, dan kadang suara ember dari kamar mandi bersama. Rutinitas biasa, sampai aku menyadari satu hal kecil yang awalnya tidak terasa aneh. Penghuni kamar nomor 7, kamar tepat di sebelah kamarku, tidak pernah kulihat keluar. Bukan berarti jarang, benar-benar tidak pernah. Awalnya aku mengira kami hanya beda jam aktivitas. Aku kuliah pagi, mungkin dia kerja malam. Tapi minggu demi minggu berlalu, dan aku tetap tidak pernah melihatnya keluar kamar. Tidak pagi, tidak siang, tidak malam. Padahal, setiap malam, aku mendengarnya ada. Sekitar pukul 2 atau 3 dini hari, selalu ada suara dari kamar sebelah. Suara kursi digeser perlahan, langkah kaki pendek, seperti mondar-mandir. Kadang suara batuk pelan. Pernah sekali aku mendengar suara air, seolah seseorang menuang dari botol ke gelas. Semua suara itu terdengar normal, manusiawi. Tapi ada satu hal yang mengganggu, dia tidak pernah ke kamar mandi. Kamar mandi berada di ujung lorong. Untuk ke sana, siapapun pasti harus melewati depan kamarku. Lorongnya sempit, tidak mungkin terlewat tanpa terlihat atau terdengar. Tapi selama berbulan-bulan, aku tidak pernah mendengar pintu kamar nomor 7 terbuka. Tidak pernah mendengar langkahnya menuju kamar mandi. Aku mulai menghitung. Aku perhatikan rutinitasku sendiri. Aku keluar masuk kamar, mandi pagi, mandi malam, kadang tengah malam. Aku perhatikan suara langkah penghuni lain. Tapi kamar nomor 7 selalu diam di siang hari, dan hidup di malam hari, tanpa satu pun tanda ia keluar. Suatu malam, rasa penasaran itu menang. Sekitar pukul 1 dini hari, saat suara dari kamar sebelah kembali terdengar, aku membuka pintu kamarku perlahan. Aku berdiri di lorong, sengaja tidak menyalakan lampu. Aku ingin memastikan satu hal, apakah aku hanya berhalusinasi? Suara itu jelas berasal dari balik dinding kamar nomor 7. Aku berdiri di sana hampir 1 menit. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada langkah mendekat. Lorong tetap kosong. Aku kembali ke kamar dengan perasaan tidak enak, tapi masih berusaha berpikir rasional. Mungkin dia punya kamar mandi sendiri, tapi tidak. Semua kamar di kos itu sama. Aku tahu pasti. Keesokan harinya, aku bertanya ringan ke ibu kos. Bu, kamar sebelah saya itu penghuninya jarang kelihatan ya? Ibu kos menatapku sebentar, lalu menjawab santai. Oh, kamar 7, masih ditempati, kok. Jawaban itu seharusnya menenangkanku. Tapi entah kenapa, justru membuat dadaku terasa berat. Aku memberanikan diri bertanya lagi. Orangnya kerja malam ya, Bu? Ibu kos mengangguk, tapi ragu. Kurang tahu juga, dia jarang keluar. Bayarnya selalu tepat waktu. Kalimat terakhir itu menancap di kepalaku. Bayarnya selalu tepat waktu. Sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan hal-hal kecil. Aku perhatikan pintu kamar nomor 7. Tidak ada keset, tidak pernah ada sepatu di depannya. Tidak ada sandal, tidak ada kantong plastik makanan. Tidak ada bekas aktivitas. Tapi setiap malam, suara itu tetap ada. Suatu malam, sekitar pukul 3 lebih sedikit, suara dari kamar sebelah terdengar lebih jelas dari biasanya. Seperti ada benda jatuh. Aku refleks mengetuk dinding pemisah kamar kami, pelan saja. Tok, tok.
Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara langkah di dalam kamar itu berhenti. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sana, suasana menjadi benar-benar sunyi. Sunyi yang menekan telinga. Aku tidak tidur malam itu. Keesokan harinya, aku mendengar kabar dari penghuni lain. Seorang anak baru pindah ke kamar nomor 7. Katanya kamar itu kosong. Aku bingung. Aku bertanya ke ibu kos. Dia terlihat heran. Loh, kosong dari kemarin, katanya. Penghuninya pindah mendadak. Sudah beres-beres siang hari, pas kamu lagi keluar. Aku merasa tengkukku dingin. Bu, sebelumnya, kamar itu ditempati berapa lama? Ibu kos terdiam cukup lama sebelum menjawab. Beberapa bulan. Aku menelan ludah. Namanya siapa, Bu? Ibu kos menggeleng pelan. Saya juga nggak pernah benar-benar tahu. Malam itu, aku memberanikan diri melihat kamar nomor 7 dari dekat. Pintunya terbuka, kosong. Tidak ada perabot, tidak ada kasur, tidak ada lemari. Hanya ruangan kosong berdebu. Tapi yang membuat kakiku lemas, bau kamarnya. Bau lembab, seperti ruangan lama yang tidak pernah dibuka. Bukan bau kamar orang yang baru saja pindah. Sejak kamar itu kosong, suara-suara malam berhenti. Tidak ada lagi langkah kaki. Tidak ada lagi kursi digeser. Tidak ada batuk. Tidak ada apapun. Harusnya aku lega. Tapi justru sejak saat itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak di kos tersebut. Beberapa minggu kemudian, aku pindah. Sampai sekarang, aku masih memikirkan satu pertanyaan yang tidak pernah bisa kujawab. Kalau dia tidak pernah keluar kamar, tidak pernah mandi, tidak pernah terlihat, lalu selama berbulan-bulan itu, siapa yang sebenarnya tinggal di sebelahku?